Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sahabat Tauhid Channel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Janganlah bersedih, janganlah Anda bersedih, karena kehidupan ini tak selamanya indah. Senang dan duka datang silih berganti. Hal ini semakin memantapkan hati untuk menilai kehidupan dunia ini adalah semu. Kebahagiaannya semu, kesedihannya juga semu. Ada kehidupan selanjutnya di hadapan kita. Itulah negeri akhirat, abadi dan hakiki. Di sanalah tempat istirahat dan bersenang-senang yang hakiki, yaitu di surganya yang penuh limpahan rahmat dan kenikmatan, atau kesengsaraan hakiki di neraka yang panas membara, tempat kembali orang-orang durhaka kepada Sang Pencipta. Teringat olehku perkataan yang tersimpan dalam kolbu, di mana seorang pernah menasihatkan, ketahuilah yang selamat hanyalah sedikit, sesungguhnya tipuan dunia akan hilang. Semua kenikmatan selain surga akan sirna, dan semua kesusahan selain neraka adalah keselamatan. Para pendengar Tauhid Channel yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita sadari bahwa kesenangan dunia adalah ujian dari Tuhan semesta alam. Apakah menjadi hamba yang bersyukur saat diberi nikmat dan sabar saat diberi cobaan, ataukah sebaliknya? Karena dunia ini adalah darul ibtila, negeri tempat ujian dan cobaan. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un." Wahai manusia, kami akan menguji kalian dengan kesempitan dan kenikmatan untuk menguji iman kalian, dan hanya kepada Kamilah kalian akan kembali. Quran Surah Al-Anbiya ayat 35. Ikrimah rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan, setiap insan pasti pernah merasakan suka dan duka. Oleh karena itu, jadikanlah sukamu adalah syukur dan dukamu adalah sabar. Senang dan duka adalah sunatullah yang pasti mewarnai kehidupan ini. Tidak ada seorang manusia pun yang terus-menerus merasakan kesenangan dan tidak pula terus-menerus dalam duka dan kesedihan. Semuanya merasakan senang dan duka datang silih berganti. Jangankan kita, generasi terbaik umat ini, para wali Allah Subhanahu wa taala, yaitu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pun pernah dirundung kesedihan. Allah Subhanahu wa taala menceritakan keadaan mereka saat kekalahan yang mereka alami dalam perang Uhud. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Imran ayat 140, dan masa kejayaan dan kehancuran itu kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran, dan supaya Allah Subhanahu wa taala ingin memberi bukti kebenaran kepada orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang kafir, dan menjadikan sebagian di antara kalian sebagai syuhada. Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kebahagiaan dan kesedihan agar manusia menyadari nikmatnya kebahagiaan sehingga ia bersyukur dan berbagi, dan sempitnya kesedihan diciptakan agar ia tunduk bersimpu di hadapan Tuhan yang Maha Rahmat dan Pengasih, serta tidak menyombongkan diri hinggalah ia mengadu harap di hadapan Allah Subhanahu wa taala, merendah merengek di hadapan Allah Subhanahu wa taala,
bersimpuh pasrah kepada Tuhan yang Maha Penyayang, seperti aduannya Nabi Yakub saat lama berpisah dengan putranya tercinta yaitu Nabi Yusuf alaihi salam. Beliau mengatakan, innama ashku bathi wa husni ilallah, sesungguhnya hanya kepada Allah aku mengadukan penderitaan dan kesedihanku. Quran Surah Yusuf ayat 86. Ada saja hikmah dalam ketetapan Allah yang maha hakim bijaksana itu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa annahu huwa adhaka wa abka, dialah Allah yang menjadikan seseorang tertawa dan menangis. Oleh karena itu, tidaklah tercela bila seorang merasa sedih. Ia adalah naluri, tak ada salahnya bila memang sewajarnya, terlebih bila sebab-sebab kesedihan itu suatu hal yang terpuji, seperti yang dirasakan orang beriman saat melakukan dosa, di mana Nabi SAW mengabarkan bahwa itu adalah tanda iman. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang merasa bergembira karena amal kebaikannya dan sedih karena amal keburukannya, maka ia adalah seorang yang beriman. Hadis riwayat Tirmizi. Atau seorang merasa sedih saat tertinggal sholat jamaah di masjid, menyia-nyiakan waktu, tertidur di sepertiga malam terakhir hingga luput dari sholat tahajud. Ini suatu hal yang terpuji. Ini tanda adanya cahaya iman dalam hatinya. Yang tercela adalah saat seorang larut dalam sedihnya hingga membuat hatinya lemah, tekadnya meredup, rasa optimisnya menghilang, kesedihan yang menghancurkan harapan sampai membuatnya tidak mau bergerak, tidak ada ikhtiar untuk mengubah keadaannya untuk menjadi insan yang bahagia. Yang tercela kesedihan yang membuatnya lemah untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala, bahkan membawanya pada keputusan dan membenci takdir Allah Subhanahu wa taala, karena seringkali setan memanfaatkan kesedihan untuk menjerumuskan manusia. Betapa banyak orang-orang yang tergelincir dari jalan Allah Subhanahu wa taala karena larut dalam kesedihan. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa berlindung dari rasa sedih. Di antara doa yang sering dipanjatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari gundah gulana dan rasa sedih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tidak perlu berlama-lama memendam kesedihan dalam hatimu. Banyak yang tak menyadari ternyata syaitan senang melihat seorang mukmin bersedih. Ia amat menginginkan kesedihan itu ada pada orang-orang beriman. Allah Azza wa Jalla mengabarkan dalam firman-Nya, sesungguhnya pembicaraan bisik-bisik itu hanyalah dorongan dari syaitan supaya menjadikan hati orang-orang beriman sedih. Padahal pembicaraan rahasia untuk mengunjing tidak akan merugikan orang-orang beriman sedikit pun, kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Allah lah hendaknya orang-orang yang beriman bertawakal. Quran Surah Al-Mujadilah ayat 10. Tahukah Anda, wahai para pendengar Tauhid Channel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata bila kita amati kata-kata sedih dalam Al-Quran tidaklah datang kecuali dengan konteks larangan atau kalimat negatif peniadaan, sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam bukunya Madarijus Salikin. Dalam konteks larangan misalnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, janganlah kamu lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, karena kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang beriman. Quran Surah Al-Imran ayat 139. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wala tahzan alaihim, dan janganlah kamu berduka cita terhadap mereka. Beberapa ayat juga berbunyi senada. Kemudian firman Allah Ta'ala, la tahzan innallaha ma'ana, janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah berserta kita. Quran Surah At-Taubah ayat 40.
Adapun dalam konteks kalimat negatif, yaitu peniadaan, misalnya firman Allah Ta'ala, la khaufun alaihim wa la hum yahzanun, mereka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Quran surah Al-Baqarah ayat 38. Jadi apa rahasia dari semua ini? Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala menjelaskan, rahasianya adalah karena kesedihan adalah keadaan yang tidak menyenangkan, tidak ada maslahat bagi hati. Suatu hal yang paling disenangi syaitan adalah membuat sedih hati seorang hamba hingga menghentikannya dari rutinitas amalnya dan menahannya dari kebiasaan baiknya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya pembicaraan bisik-bisik itu adalah dari syaitan supaya orang-orang yang beriman itu berduka cita. Quran surah Al-Mujadalah ayat 10 dalam kitab Madarijus Salikin halaman 1285. Jadi Islam menginginkan kita bahagia. Bersyukurlah kita atas nikmat Islam, karena Islam adalah agama yang menginginkan kita untuk senantiasa bahagia. Allah Azza wa Jalla, sang pembuat syariat ini, tak ingin melihat hambanya bersedih hati. Oleh karenanya Islam diturunkan untuk membawa kebahagiaan bagi segenap makhluk, bukan untuk menyusahkan hambanya ataupun makhluknya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa, kami tidaklah menurunkan Al-Quran ini kepadamu untuk membuatmu susah. Quran surah Thaha ayat 2. Artinya Islam diturunkan untuk membuat kita bahagia, membuat makhluknya itu bahagia. Bahkan saat seorang jauh dari Islam, saat itulah kesedihan hakiki akan menghampirinya, dan dia memang pantas untuk mendapatkan kesedihan tersebut. Bila kita memperhatikan sebuah hadis Nabi SAW, maka kita bisa menyimpulkan sebuah kesimpulan yang indah, di mana Nabi SAW bersabda, jika kalian bertiga, maka janganlah dua orang berbicara atau berbisik-bisik berdua-duaan, sementara yang ketiga tidak diajak, sampai kalian bercampur dengan manusia, karena hal ini bisa membuat orang yang ketiga jadi bersedih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sekedar berbisik bila membuat saudaranya sedih saja dilarang. Ini menunjukkan bahwa Islam begitu menjaga perasaan penganutnya dan amat menginginkan kebahagiaan dalam hati setiap insan. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala senang melihat tanda-tanda kebahagiaan itu tampak dalam diri kita. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah senang melihat bekas nikmatnya pada seorang hamba. Hadis riwayat Tirmizi dan An-Nasa'i. Maka betapa indahnya Islam, agama yang mencintai kebahagiaan pada diri kita dan melenyapkan dari duka cita di dunia dan di akhirat. Wahai saudaraku, usirlah kesedihan dari hatimu. Janganlah biarkan setan memanfaatkannya, karena setan selalu mengintai di setiap gerak-gerik kita. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, sesungguhnya setan mendampingi kalian dalam setiap keadaan kalian, sampai setan ikut hadir di makanan kalian. Hadis riwayat Muslim. Terakhir, sebagai penutup kultum singkat ini, kami ingatkan, kita ini ataupun Anda adalah seorang muslim, maka berbahagialah. Jangan buat hati kita ini sedih, karena syariat kita menyuruh kita untuk berbahagia, baik di dunia maupun di akhirat. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.